Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dwi Ramadhani dari PGSD kelas E dengan NIM 004. Di sini saya akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu fotosintesis, dengan tujuan yang pertama, membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum dan suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis terhadap tumbuhan. Dengan alat dan bahan untuk percobaan pertama, yaitu ada tanaman hidrolia, ada air, ada benang jahit, ada gunting, ada soda kue, ada sendok, ada tabung reaksi, ada corong gelas, ada termometer, ada toples, ada penggaris, ada alat hitung, ada stopwatch, ada plastik jilid dengan warna yang berbeda. Yang pertama, potong tanaman hidrolia sebanyak 5 tangkai dan sepanjang 10 cm. Ini. Sepanjang 10 cm. Jika sudah melakukan pemotongan, masukkan air ke dalam toples 3/4 bagian. Setelah itu, ikat 5 tangkai yang sudah dipotong tadi. Usahakan yang diikat adalah pangkalnya yang habis dipotong. Setelah diikat, masukkan ke dalam corong gelas. Masukkan tanaman hidrolia ke dalam corong gelas. Setelah itu, masukkan tanaman hidrolia ke dalam toples yang berisi air. Setelah itu, isi tabung reaksi dengan air. Lalu tutupkan ke atas pangkal corong gelas tadi. Setelah itu, tambahkan sisa air yang tadi ke dalam toples. Kemudian amati di tempat yang teduh atau tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung. Amati di tempat yang teduh. Cek suhu terlebih dahulu menggunakan termometer.
Jika sudah, hitung banyak gelembung selama 3 menit. Setelah melakukan percobaan di tempat yang teduh tadi, kita selanjutnya melakukan percobaan di tempat yang terang atau terkena cahaya secara langsung. Setelah kita menyiapkan tanaman yang tadi, tanaman hidrolia, itu selanjutnya kita tambahkan pada kue sebanyak setengah sendok. Lalu masukkan. Aduk. Setelah itu, hitung suhu menggunakan termometer. Jika sudah, hitung banyak gelembung selama 3 menit. Setelah 3 menit, bila tadi di tempat yang gelap tidak menghasilkan gelembung sama sekali, di tempat yang terang dan setelah diberi dengan soda kue selama waktu 3 menit dengan suhu 25 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 543. Selanjutnya, pada cahaya langsung dan ditutup dengan plastik berwarna merah. Cek suhu terlebih dahulu menggunakan termometer. Setelah itu, hitung banyak gelembung selama 3 menit. Setelah 3 menit, yang ditutup plastik merah pada suhu 27 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 545. Setelah itu, ganti plastik dengan plastik yang berwarna kuning. Sama seperti tadi, tutupkan di atasnya. Lalu cek suhu menggunakan termometer. Jika sudah, hitung banyak gelembung selama 3 menit. Setelah 3 menit pada plastik yang berwarna kuning menghasilkan gelembung sebanyak pada suhu 28 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 719. Setelah itu ganti dengan plastik yang berwarna hijau.
Kemudian cek suhu menggunakan termometer. Setelah itu hitung gelembung selama 3 menit. Setelah 3 menit dengan suhu 28 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 736 pada plastik yang berwarna hijau. Selanjutnya ganti plastik dengan plastik yang berwarna biru. Kemudian cek suhu menggunakan termometer. Jika sudah, hitung banyak gelembung selama 3 menit. Setelah 3 menit, pada plastik berwarna biru dan pada suhu 29 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 457. Yang terakhir yaitu plastik yang berwarna ungu. Hitung suhu menggunakan termometer. Setelah itu, hitung banyak gelembung selama 3 menit. Setelah 3 menit, pada plastik yang berwarna ungu dan pada suhu 29 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 388. Setelah itu tulis pada tabel pengamatan. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan alat dan bahan. Ada daun tanaman hidup, ada gelas logam, ada alkohol 70%, ada betadine, ada gunting, ada pinset, ada tatakan cangkir, ada panci, ada kompor, ada air. Setelah itu, yang pertama, pilih tanaman yang menghadap cahaya matahari. Setelah itu, bungkus daun dengan aluminium foil dan diamkan selama 7 hari. Setelah itu, buka pembungkus daun menggunakan gunting. Setelah membuka pembungkus daun, nyalakan api, lalu panaskan air. Tunggu
Tunggu hingga mendidih. Tuangkan alkohol sebanyak 50 ml ke dalam gelas logam. Setelah mendidih, masukkan daun ke dalam air. Lalu rebus hingga kurang lebih 5 menit. Maaf. Setelah 5 menit, angkat daun menggunakan pinset. Lalu tiriskan. Setelah ditiriskan, masukkan daun ke dalam alkohol. Setelah masukkan daun ke dalam alkohol, rebus alkohol selama kurang lebih 3 menit. Usahakan alkohol tidak menyentuh bagian alas dari panci. Setelah 3 menit, angkat larutan alkohol, lalu angkat menggunakan pinset. Lalu tiriskan. Setelah itu, tuangkan betadine sebanyak 10 tetes ke dalam tatakan cangkir.
masukkan. Setelah itu masukkan daun ke dalam cetakan cangkir. Tambahkan larutan betadine ke atas daun yang telah direbus dengan alkohol tadi. Setelah itu lakukan pengamatan dengan cahaya langsung. Kemudian amati di tempat yang terang dan terkena cahaya matahari langsung. Ini yang belum ditetesi dengan betadine atau yang sudah direbus dengan alkohol. Penampakannya seperti ini. Setelah itu, ini adalah yang telah ditetesi betadine. Menjadi seperti ini jika terkena cahaya matahari. Terdapat perbedaan pada daun yang telah ditutup dan daun yang tidak ditutup. Kemudian amati dan catatlah pada tabel hasil pengamatan. Sekian percobaan praktikum modul 3 dari saya, yaitu tentang fotosintesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.